Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Shadaqallahul azim. Surat Quran Surat Al-Baqarah ayat 34 yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman pada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita senantiasa memperbarui puji dan syukur kita pada Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, hidayah, inayah, dan perlindungannya pada kita semua, dan bimbingannya, yang dengan semua nikmat-nikmat itu kita masih bisa mewujudkan syukur-syukur kita dengan amal-amal soleh kita, dan bangun kita di pagi hari ini, subuh hari ini, sempatnya kita hadir di masjid ini untuk menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah, merupakan kenikmatan-kenikmatan Allah yang tiada taranya, yang mesti kita syukuri. Saya pernah dengar bahwa setelah kita baru saja menunaikan sholat subuh itu, disarankan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, baru istighfar 3 kali dan seterusnya. Tanda bahwa kita baru saja menunaikan ketaatan dan kita bersyukur pada Allah telah diberikan kesempatan untuk menunaikan ketaatan. Salam dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Beliaulah junjungan kita, manusia paripurna yang diutus Allah SWT, yang baru saja kita memperingati kelahirannya kemarin, yang kehadiran beliau memang tadi juga dibaca dalam bacaan imam, Faja'akum Rasul min anfusikum. Kemudian ada juga menerangkan bahwa kehadiran Rasulullah SAW, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, juga akrab kita dengar sebagai bacaan imam besar kita, bahwa Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah kita. Rasulullah SAW merasakan apa yang kita rasakan, hadir di tengah-tengah kita, dan kemudian betul-betul menjadi sumber inspirasi, betul-betul menjadi suri teladan bagi kita, pembimbing kita, yang membawa kita pada jalan yang lurus, jalan yang benar. Walaupun beliau tidak lagi hadir bersama kita, namun kita, kecintaan kita yang bersangkutan pada beliau, kerinduan kita untuk bertemu dengan beliau, merupakan jaminan bahwa kita termasuk, merupakan harapan kita untuk bisa bersama beliau nanti di surganya. Amin ya amin ya rabbal alamin. Agak gampang lu balik untuk duduk di situ. Ada Ustaz Hilal, ada Buya Dafril, Pak Haji. Jadi Bapak dan Ibu, mudah-mudahan tidak membuat waktu kita berjalan sia-sia, insyaallah.
Bapak dan Ibu, tadi kita baca surat Al-Baqarah ayat 34. Itunya wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Allah berfirman pada malaikat, sujudlah kamu pada Adam. Maka mereka pun sujud, malaikat-malaikat pun sujud. Kecuali iblis. Iblis ini menolak dan wastakbara, aba wastakbara, dan sombong dan menyombongkan diri. Dan itulah iblis termasuk golongan yang ingkar, golongan yang kafir, yang kafir. Bapak dan Ibu, ternyata iblis menyombongkan diri, dan sifat iblis seperti itu digambarkan dalam Al-Quran. Kalau Nabi Adam, kalau malaikat disuruh sujud kepada Adam atas perintah Allah, malaikat sujud. Kecuali iblis yang menolak dan menyombongkan diri. Bapak dan Ibu yang berbahagia, di mana-mana sekarang ini dalam interaksi kita, dalam kehidupan kita, kita sesama manusia, sesama warga, sesama anggota di grup-grup WhatsApp umpamanya, sesama anggota organisasi, sesama warga negara, sesama warga dunia. Yang kita hadapi sekarang ini cukup diwakili dengan kata-kata kesombongan. Sombong. Fenomena saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, membuat tidak punya harga saudara-saudara kita di sana. Dimatikan dengan cara melaparkan mereka. Tidak disuplai makanan. Betul-betul tidak berharga saudara kita sana. Karena kata-kata sombong itu tadi. Kesombongan Yahudi laknatullah. Merasa lebih berhak, merasa lebih baik, merasa lebih terhormat di dunia ini, sehingga mereka merasa kehormatan mereka itu harus dihargai dengan memusnahkan kawan-kawan saudara-saudara kita di Gaza. Jadi merasa sombong, merasa lebih baik. Ada grup-grup WhatsApp sepi awalnya begitu semangat, kemudian ada di antara anggota grupnya itu kemudian merasa lebih baik, merasa lebih pantas dihormati. Yang kemudian grup itu kemudian sepi, bahkan terancam bubar, dikarenakan ada di antara anggota grup itu yang memberikan ungkapan-ungkapan yang lebih penting, lebih perlu dihormati, lebih menjadi orang terhormat, menjadi lebih orang penting. Bapak dan Ibu, fenomena itu di dalam kita bernegara, dalam kita bersama warga, gitu, itu sangat terjadi di antara kita. Di mana-mana di grup-grup kepengurusan masjid umpamanya, grup RT, RW, grup-grup anak muda, atau demo-demo yang kita lihat sekarang ini. Penyebabnya adalah memang saya lebih kaya, saya lebih punya jabatan, saya lebih punya ilmu, saya lebih perasaan lebih. Kita lihat, kita baca dalam sebuah materi ceramah, ada 4 penyebab orang yang sombong itu. Yang pertama, merasa lebih kaya. Tambah kekayaannya langsung jadi alasan untuk menyombongkan diri. Ini mungkin cara kita juga ya Bapak Ibu, maaf. Kita istighfar kepada Allah SWT. Itu tadi memang mungkin pada kita juga. Bertambah hartanya, ya kan? Nya itu mungkin kita juga. Tambah saya atau saya langsung merasa lebih bahara tuh. Langsung lupa bagaimana caranya mendapatkan harta itu,
bagaimana dulunya sebelum mendapatkan harta. Kalau sahabat-sahabat kita lihat, sahabat-sahabat Rasul, akuinya itu langsung dia sedekahkan hartanya, langsung dia wakafkan semua hartanya, seperti Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, Bapak dan Ibu, penyebabnya adalah bertambahnya ilmu pengetahuan atau merasa berlebih ilmu pengetahuan. Kalau zaman Fir'aun ada namanya yang punya ilmu siasat, Haman. Merasa lebih punya ilmu pengetahuan. Oleh kini tambah dengan gelar yang berderet-deret, tando ba ilmu itu dengan bertambahnya gelar SPD, MM, amalo doktor. Nalabih wa nalo Faiz memanggilnya dengan Al-Mukarram. Ini cara-cara menyuruh orang sombong nih Faiz. Gak usahlah di mukarram-mukarramkan Faiz. Biasa saja Faiz. Itu membuat orang merasa sedang tidak dimuliakan, nyanyilah merasa mulia saya. Merasa ongas saja gitu kan. Apalagi ditambah-tambah disanjung-sanjung. Kan lagu apa Bu ya? Bila Israel datang memanggil dan seterusnya, kemudian kita terlena dengan disebutan manusia agung. Nauzubillah. Jadi merasa atau bertambahnya ilmu pengetahuan juga berbakat membuat kita sombong. Yang ketiga, bertambahnya kedudukan. Merasa punya kedudukan. Jadi ketua RT gua mau menentukan sebenarnya. RT gua kau tidak ambil RT. Merasa punya kedudukan. Jadi ketua masjid, jadi ketua RW, jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, dan merasa punya kedudukan. Jadi kepala bagian daripada kepala dinas. Di mana-mana kita tempat itu, di mana kita berada, Bapak dan Ibu, kita sama manusia itu diinteraksikan dengan sesama manusia pada posisi. Ada grup WhatsApp, posisi jadi admin, itu jadi alasan kita untuk agak sombong terhadap kawan-kawan kita yang lain. Posisi jadi ketua organisasi. Di dalam ketua organisasi itu kemudian ada koordinator. Koordinator kamu yang koordinator aku. Ada alasan kita menyombongkan diri dimanapun posisi kita. Kalau tadi ada alasan jadi orang kaya, alasan sombongkan diri. Jadi orang miskin pun tidak ada jadi alasan bagi kita sekarang untuk menyombongkan diri. Sudahlah kaya tidak lo sombong. Jadi miskin pun jadi alasan menyombongkan diri. Bapak dan Ibu, apapun posisinya, menyombongkan diri kan bukan haknya kita manusia. Tapi ternyata kedudukan pun jadi alasan kita menyombongkan diri. Dan terakhir Bapak dan Ibu, penyebab sombong itu katanya adalah bertambahnya ketaatan. Wah kecil mah merasalah aman dari yang tiga pertama barangkali ya. Wah tidak merasa sombong karena harta, tidak merasa sombong karena ilmu, tidak merasa sombong karena kedudukan. Ternyata merasa lebih taat pun berpotensi membuat kita menyombongkan diri. Ana khairum minhum. Saya lebih baik daripada dia. Salat saya lebih khusyuk daripada salatnya. Bacaan Quran saya lebih bagus daripada bacaan Qurannya. Ilmu keagamaan saya
cara ambo sembahyang lebih apik daripada cara salatnya. Angkat tangan ambo itu lebih sesuai dengan sunnah daripada angkat tangan ke takbirnya. Itu bibit jadi bekal juga kita untuk menyombongkan diri. Nauzubillah, subhanallah. Bapak Ibu, kita lihat dalam Muhammad Rasulullah SAW bahwa penyebab di antara ciri orang sombong itu kan dua, artinya menolak kebenaran dan kemudian meremehkan orang lain. Bataral haq dan ghamtin nas, menolak kebenaran kemudian meremehkan orang lain. Dua hal ini dekat-dekat dengan kita yang membuat kita menyombongkan diri. Bapak dan Ibu, mungkin tidak jauh-jauh Pak mencari. Kalau mencari kan pada anggota DPR, pokoknya kan yang memamer-mamerkan itu. Kemudian ketika disampaikan kebaikan, kebenaran, itu enggak seperti itu. Meremehkan orang lain. Tidak lapis dari cerita-cerita yang panjang tadi itu bahwa disimpulkan bahwa penyebab kita sombong itu tak lepas dari menolak kebenaran dan kemudian meremehkan orang lain. Bapak dan Ibu yang berbahagia, tentu harapan kita semoga kita dilindungi oleh Allah SWT, diberikan taufik dari Allah SWT agar kita tidak berada dalam posisi sombong ini, dijauhkan dari kesombongan-sombongan ini yang Allah SWT menerangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 34 tadi bahwa itu adalah sifatnya iblis ya. Yang iblis itu aba wastakbara, menolak dan menyombongkan diri. Semoga Allah selalu memberikan bimbingan kepada kita semua agar tidak termasuk pada hamba-hambanya yang sombong, dan kita berharap semoga kita menjadi hamba-hambanya yang menyerahkan diri, wa yusallimu taslima, hamba-hambanya yang tunduk dan patuh hanya pada Allah SWT, dan dengan sesama manusia, dengan sesama saudara kita, tentu kebalikannya adalah hamba-hambanya yang tawaduk, hamba yang dalam ketaatan dia juga tawaduk dengan saudara-saudaranya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.